Kembali di Sudut Pandang dan masih dari Hotel Merdeka Kediri. Kalau tadi sempat kita bicara banyak kepada pengguna jasa dari PRT dan juga PRT-nya itu sendiri, sekarang kita akan kembalikan lagi permasalahan ke Bapak Irfan Afandi dari ILO atau ILO, satu organisasi dunia yang menangani tentunya masalah-masalah mereka ini ya. Dan Pak Irfan, tadi sempat saya bicara dengan Bu Eri, pengguna jasa PRT, dan juga Bu Srinah kalau tidak salah ya, sebagai PRT sendiri. Melihat dari tren atau perkembangan terakhir ini, seperti apa pengamatan dari ILO sendiri pengguna jasa PRT? Ya, terima kasih Mas Andi. Indonesia saat ini ditetapkan sebagai negara yang bukan lagi negara berkembang, tetapi sebagai negara yang middle income. Middle income. Middle income itu survei dari klasifikasi dari Bank Dunia. Middle income artinya apa? Bahwa penduduk Indonesia yang masuk ke kelas menengah ke atas itu semakin banyak, ya. Otomatis kebutuhan mereka akan PRT juga semakin besar. Nggak mungkin dong sekarang ya yang kelas menengah harus ngurusi hal-hal yang di rumah tangga. Betul. Kemudian mereka bisa dengan leluasa untuk berkarir, untuk mendapatkan income tambahan di luar. Jadi trennya sekarang kebutuhan PRT semakin tinggi dengan masuknya. Pak Irfan, ada data kira-kira berapa pengguna jasa PRT? Ya, kita adakan dari survei Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2012. Kita estimasi ya, jadi tidak ada memang data berapa PRT-nya, kita estimasi. Dari survei itu kan ada diketahui berapa Anda pengeluaran dari keluarga, berapa untuk dipakai untuk membayar PRT. Jadi dari data itu kita estimasi PRT di Indonesia itu 2,6 juta. 2,6 juta PRT. Tentu saja itu 2012, sekarang pasti akan lebih. 2,2 juta itu adalah PRT yang di atas 15 tahun. Maksudnya dia bekerja sudah 15 tahun lebih? Ya, sudah di atas 15 tahun. Jadi yang 15 sampai 18 tidak terlihat di dalam survei itu. Jadi 2,5 juta itu mereka yang sebagai PRT usianya di atas 15. Dan 1,7 juta itu ada di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di luar. Pak Irfan, kalau di luar negeri sering kita mendengar informasi bahwa PRT kita sering mendapatkan perlakuan tidak wajar ya di sana ya, yang mungkin gajinya tidak diberikan, ada penyiksaan segala macam. Selama pengamatan dari ILO sendiri di Indonesia, ada nggak yang pengguna jasa PRT yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas? Justru di Indonesia, di dalam negeri itu makin besar dan kasusnya cukup miris ya. Kejadian yang tahun 2014 lah, dan itu dilakukan oleh perwira polisi ya yang di Bogor. 15 PRT mereka disekap, katanya mau dipekerjakan di tambak lele. 15 mereka tidak digaji, kerjanya 24 jam, ada penyiksaan, sampai akhirnya kasus itu terbongkar karena ada yang lari. Itu 15 PRT. Di Medan 11 PRT meninggal. Dan yang kemarin terakhir, yang mereka itu agen penyalur PRT, yang kasus terakhir sama di Sumatera, saya lupa itu kasusnya, sampai ditemukan kerangka mayat di rumahnya. Jadi itu cukup miris di dalam negeri, cukup parah, Apa yang dilakukan ILO? Apakah pernah juga melakukan pendampingan bagi para PRT ini? Ya, ILO sendiri kan bukan badan penegak hukum ya, untuk pendampingan dan segala macam kita tidak. Kita mengatur standar dan norma kerja global, kemudian kita memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia bagaimana kita menangani tentang PRT. Misalnya kasus ada tentang penyiksaan. Kita di dalam bantuan teknis yang kita berikan kepada polisi, kita berikan mereka. Jadi bagaimana mereka menerima pengaduan, bagaimana mereka hunting untuk melakukan investigasi sampai kepada pendampingan. Jadi bukan ILO sendiri. Bukan tapi ILO kita sendiri. kita memberikan kapasitas
kepada penegak hukum, dan kita ada juga kepada pengacara juga, kemudian kepada lembaga-lembaga bantuan hukum, kita kapasitas mereka tentang isu PRT ini. Harapannya mereka nantinya yang akan memberikan pendampingan. Nah, menurut Pak Irfan sendiri, apa ini yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya tindakan-tindakan kriminalitas atau masalah hukum terhadap PRT? Ya, sebenarnya kalau kriminalitas itu pertama begini ya, di peraturan dulu ya, itu yang paling utama. Sehingga ada cantolan hukum. Ketika ada peraturan, otomatis pemerintah juga harus menyiapkan infrastrukturnya. Jadi ada semacam kayak pendidikan. Oke lah, Anda akan jadi PRT, tapi paling nggak mereka dibekali dulu. Untuk jadi PRT, katakanlah misalnya mencuci dah. Pengetahuan tentang mencuci, kalau misalnya PRT-nya nggak tahu, mereka campur yang merah, yang putih, akhirnya kelunturan, dan itu memicu tindakan penyiksaan. Karena Anda misalnya katakanlah bajunya mahal dan segala macam, akhirnya majikan menyiksa, memicu konflik di situ. Ya, sebenarnya kita harapkan ketika ada peraturan, pemerintah menyiapkan infrastruktur, mengedukasi PRT-nya sendiri, kemudian memonitor jika ada konflik antara majikan sama PRT, bagaimana menangani konflik itu. Kalau misalnya sampai terjadi kejadian, bagaimana penegak hukum bisa mengatasi permasalahan itu. Itu harapan kami. Kompleks sekali ya. Ya, betul, kompleks karena sesuatu yang di kita kan PRT mungkin ngapain sih kok PRT mau diurus, toh mereka juga butuh pekerjaan. Ya, tapi kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 atau misalnya Pancasila lah, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kecuali PRT kan ya. Jadi PRT juga berhak untuk mendapatkan keadilan sosial. Pak Irfan, kalau boleh kita tahu berkaitan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2015 ini sebenarnya apa nih wujud konkret atau actionnya dari ILO sendiri apa? Ya, kalau wujud konkretnya melalui proyek ILO ini, kita teman-teman yang di Jakarta, wujud konkretnya kita sedang mendorong RUU PRT segera disahkan. Sudah draft RUU PRT segera disahkan. Kemudian di tingkat lokal daerah, kita mendorong pemerintah provinsi, pemerintah daerah untuk bisa membuat semacam peraturan perda untuk perlindungan PRT. Itu di sisi kebijakan. Kemudian kalau di sisi peningkatan kapasitas PRT-nya sendiri, kita nantinya kita akan membuat semacam model sekolah PRT, Mas. Sekolah PRT harapannya yang berbasis komunitas. Harapannya adalah ketika mereka harus bekerja menjadi PRT, paling tidak dia dibekali dulu. Kalau Anda mencuci yang benar seperti ini, kalau Anda menyetrika kain yang ini harus jadi dibekali itu. Kemudian pembekalan itu nggak hanya dari keterampilan, tapi pengetahuan juga. Bagaimana bernegosiasi, bagaimana berkomunikasi dengan majikan. Jadi ada semacam percontohan sekolah PRT. Berarti sama halnya dengan apa yang dilakukan para pekerja rumah tangga yang ke luar negeri ya? Jadi ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Tapi tidak terlalu advance, Mas. Ya. Kalau di luar negeri kan mungkin ada pelajaran untuk membuat sup, berbahasa Inggris, kemudian menggunakan alat mesin cuci yang otomatis yang seperti itu ya, itu mungkin terlalu tinggi lah. Kalau level ini mungkin grade-nya ya level lebih mudah lah ya, yang sederhana saja lah. Ya, Pak Irfan, nah ini menyambut MEA ini ya, ini apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kira-kira menurut jenengan selaku salah satu yang selalu memonitor tentang PRT. Jadi apa yang harus dilakukan ILO? Mungkin juga kalau kita bicara tentang pemerintah Indonesia sendiri, dan juga mungkin PJTKI, ya kan, dan juga calon PRT. Apa yang harus mereka lakukan secara bersinergi untuk mewujudkan apa yang diinginkan menghadapi MEA ini? Betul. Ya? Jadi MEA itu sebenarnya kan momentum ya bagi kita untuk bagaimana kita memanfaatkan MEA 2015. Jadi MEA itu masyarakat ekonomi Asia itu tenaga kerja non formal, formal atau non formal, mereka bisa bebas masuk di Indonesia. Begitu juga Indonesia bisa juga mengirim tenaga kerjanya kalau kita mampu berkompetisi di tingkat ASEAN. Ya kan, jadi ada dua plus minusnya.
Kalau kita bisa menangkap, kita akan bisa ekspor tenaga kerja kita tanpa ada tanpa ada persyaratan administratif yang rumit sekali. Jadi MEA seperti itu. Nah, ILO sendiri di dalam MEA ini kita sudah sepakat, kantor regional office ILO di Bangkok itu sudah menyusun namanya mutual recognition. Jadi kesepakatan saling menguntungkan. Kesepakatan antar negara ini harus punya standar yang sama. Katakanlah misalnya termasuk sektor domestic worker ini, PRT, itu ILO sudah menyusun standar kompetensinya. Kita menyusun standar kompetensi. Jadi standar kompetensi kalau itu dilaksanakan di Indonesia atau di Filipina, di Thailand, di Vietnam, itu sama, Mas. Jadi mestinya pemerintah Indonesia, ya harapannya, dan ini sedang kita diskusikan cukup intens dengan kementerian, bagaimana standar kompetensi yang sesuai dengan Asia, kebutuhan Asia, ini bisa diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia. Harapannya, meskipun itu PRT, mereka mampu bersaing. Katakanlah, kalau tidak mampu bersaing ke luar negeri, paling tidak mampu bersaing dalam negeri. Jangan sampai Indonesia yang sudah middle income, nanti PRT-nya dari Filipina, Vietnam. Kasihan PRT kita. Kita nggak mampu bersaing. Nah, itu masih harapannya sih, ya memang kementerian yang sekarang cukup positif. Mereka sedang mereview standar kompetensinya, kemudian merujuk kepada standar kompetensi regional, namanya regional model kompetensi standar. Jadi standar kompetensi model standar kompetensi regional. Jadi itu sudah kesepakatan, dan itu ILO sudah menyusun kesepakatan seluruh negara Asia. Ya, Pak, pertanyaan terakhir. Ini mudah-mudahan akan menjadi satu gongnya begitu dari apa yang kita bahas hari ini. Nah, harapan dari ILO sendiri tentunya ya, beserta dengan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan permasalahan PRT ini kira-kira apa? Ya, kita simpan aja, Mas, bahwa PRT adalah pekerja, bukan pembantu. Begitu saja. Jadi harapannya? Harapannya begitu mereka pekerja, mereka punya masa depan untuk memperbaiki diri, tidak menjadi pekerjaan turun-temurun PRT-nya. Harapannya ketika itu menjadi suatu karir, bahwa pekerja rumah tangga adalah sebuah karir. Dia bisa berpindah, dia bisa mempersiapkan masa depan untuk anak-anaknya menjadi lebih baik. Itu saja. Baik, Pak Irfan, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini akan bisa menjadi satu pencerahan bagi PRT yang ada di Indonesia tentunya. Baik. Nah, pemirsa, harapan yang disampaikan sama Bapak Irfan ini mudah-mudahan tentunya akan diamini. Akan menjadi harapan kita semuanya, akan menjadi harapan para PRT atau pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kediri pada khususnya. Dan melalui Menteri Tenaga Kerja, mudah-mudahan akan bisa bekerja untuk mewujudkan harapan-harapan para PRT dan harapan kita semuanya, sehingga masyarakat ataupun khususnya para PRT mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera. Sampai di sini sudut pandang, dan kembali ketemu di sudut pandang yang lainnya yang tentunya masih terus akan membahas setiap peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Tetap objektif. Sampai jumpa.